Hai, kembali lagi dengan saya Marni Manulang. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai banyak pertanyaan dan beberapa saran dan tips yang banyak yang masuk ke DM saya mengenai nanya untuk kepastian benar nggak sih kakak itu bisa baca pikiran orang melalui foto. Banyak banget pertanyaan itu yang masuk ke DM saya. Nah, salah satu ini ya, saya akan tunjukkan beberapa banyak pertanyaan mengenai beberapa orang nih. Ini hampir tiap hari nih banyak, bisa sampai 20, 30, 50 nih. Tapi rata-rata mereka itu percaya gitu. Beberapa dari mereka itu ada yang juga yang tes saya, dan pada akhirnya semuanya menginclude kesimpulan bahwasanya yang aku katakan itu benar semuanya. Nah, pada akhirnya mereka juga nanya saran ke saya gimana, solusinya gimana gitu. Puji Tuhan, segala sesuatu yang saya kasih saran dan semuanya itu mereka itu mau ngelakuin, dan mereka itu benar-benar ada sampai memang benar kepastiannya itu bisa ditemukan, solusinya bisa ditemukan gitu. Itu bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan memberikan kelebihan itu kepada saya. Nah, jujur ya, di samping itu memang pekerjaan saya adalah seorang HRD. HRD itu adalah penerimaan karyawan. Jadi saya itu bisa tahu orang itu bohong, terus jujurnya, terus orangnya ini seperti apa gitu, karena karena aku selalu kasih tahu kelebihan aku itu adalah selalu bisa membaca pikiran orang. Nah, puji Tuhannya saya selalu pekerja, dan sampai saat ini saya adalah di bagian rekrutmen karyawan. Jadi saya bisa tahu mau 4.000 orang, mau 5.000 orang, kalau memang dia berpapasan dengan saya atau face to face, saya tahu itu orang itu seperti apa. Nah, saran saya nih ya, untuk orang yang di luar sana, kebanyakan 99,9% banyak menanyakan mengenai pasangannya. Menurut saya, carilah orang yang memang yang mau memperjuangkan kamu dan tidak menggantungkan kamu, terutama buat wanita. Karena pria akan mencari sesosok wanita yang akan menjadi kelak menjadi ibunya nanti adalah orang yang benar-benar, yang pertama tulus, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga setia, yang keempat pekerja keras, dan yang kelima satu keyakinan. Karena kebanyakan di era sekarang itu banyak mereka sayang dengan status beda keyakinan, dan itu merupakan jadi hambatan ke depannya. Bukan berarti saya bilang semua pada umumnya itu semuanya sama, cuman kita lebih baik lagi kalau kita itu untuk satu keyakinan gitu. Karena kita kan berhidup untuk kedepannya, bukan untuk hidup sendiri ya, tapi melainkan sampai nanti memiliki keturunan. Dan jangan pernah kalian berpikir hubungan lama itu akan menjamin jadi jodoh kita. Enggak, itu enggak semuanya, dan mungkin ada, tapi itu enggak 1:1000 deh zaman sekarang. Karena gini, saya secara pribadi ya, jodoh itu merupakan kalau misalnya dia adalah teman hidup kita nanti sampai tua, nanti sampai akhir hayat kita nanti. Karena kebanyakan orang mendeskripsikan jodoh itu jadi salah berpikir, salah untuk memberikan pengertian gitu. Karena gini, kalau kamu mencari pacar selama kamu pacaran gagal, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu menikah, kamu gagal, itu menjadi sebuah masalah. Karena apa? Karena kita memilih orang yang salah. Tapi aku kasih tahu ke kalian, biar aja kalian itu mencari orang yang lama tapi pasti, daripada kamu berpacaran tapi kamu menyakitin diri kamu sendiri gitu. Jujur ya, buat yang 20 ke bawah, kamu harus nikmati masa muda kamu. Kamu harus lebih
care lagi lebih ke keluarga kamu, lebih ke sahabat kamu, karena pacaran dia di bawah 20 ke bawah itu hanya untuk main-main aja, dan itu hanya sekedar untuk status aja. Tapi kalau untuk 22 ke atas, mungkin dia sudah mencari orang yang memulai untuk mengenali orang tersebut, untuk mendekatin kamu, mulai dari keluarga kamu, terus teman-teman kamu di sekeliling kamu gitu. Karena jujur kalau tipe pria itu jatuhnya logika, tapi kalau wanita itu perasaan. Nah, aku kasih tahu ke kamu, terkadang lebih baik kita lebih private untuk pasangan kita, karena kebanyakan orang posting sana posting sini ternyata gagal. Yang kedua, kadang kita berpikir kalau dia pacar kita, ya udah kita yakin dia jodoh kita. Hello, kita bukan Tuhan, tapi kita berusaha. Kamu harus ubah mindset kamu, berpikir seperti itu, karena percayalah, yang dikatain kamu malu ya nggak pacaran, jomblo, jangan pernah malu. Justru jomblo itu adalah orang yang mengenalin dirinya sendiri ini apa yang harus diperbaiki. Kebanyakan jomblo itu satu karena trauma, yang kedua memang susah untuk memulai suatu hubungan. Kita nggak tahu latar seseorang itu siap atau tidaknya. Kita nggak boleh memaksa seseorang itu harus kamu semangat, kamu harus begini, nggak boleh. Harus dari kesiapan diri dulu, memang itu dari hatinya gitu. Satu, aku mau bilang ke kalian, ketika kamu memilih seseorang itu, jangan pernah kamu mengikatnya apalagi dengan status pacaran. Karena gini, kita pacaran itu bukan berarti kita harus suka-suka ke dia, harus begini begitu. Laki-laki itu orang kebanyakan 99,9% cowok itu nggak suka diatur. Cowok itu nggak suka yang namanya di terlalu posesif berlebihan, enggak, karena mereka itu lebih suka yang logika. Kasih mereka kenyamanan bukan berarti kamu membebaskan mereka. Kasih mereka kepercayaan. Emang susah, tapi kamu harus belajar untuk membiasakan diri. Karena percayalah, kalau orang yang kamu kasih kebebasan, tapi kamu tapi kan tanda kutip kebebasan bukan berarti dicuekin ya. Kamu harus kasih perhatian lebih. Salah satu contohnya kamu mulai nanya hal-hal kecil gitu, misalnya gimana kerjaan kamu. Terus yang kedua, dengar ceritanya gitu, karena cowok bukan tipe seperti cewek gampang curhat, enggak. Tunggu mereka memang down baru mau curhat. Sebaliknya, wanita juga nggak suka yang namanya terlalu dicuekin. Terus yang kedua, terlalu diatur juga, kebanyakan cewek nggak suka. Terus yang ketiga, dicurigain gitu. Nah, makanya semakin kamu banyak tahu tentang pasangan kamu, dari yang terjelek, terbaik, terburuknya, itu jauh lebih baik dibandingkan kamu tahu baiknya aja. Apalagi kalau kamu misalnya ingin memang memilih dia untuk kedepannya jadi pasangan kamu untuk di hari tua nanti, lebih baik kamu tahu akan semuanya gitu. Jangan pernah kamu nuntut seseorang itu sempurna kalau kamu aja belum sempurna. Dan kamu tahu gak ada yang namanya manusia yang sempurna, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi awali sebuah hubungan dengan sebuah kepercayaan. Yang kedua, kamu harus tahu dulu dia itu seperti apa, karakternya seperti apa, orangnya gimana gitu. Jangan di kemudian hari kamu nuntut lebih gitu, karena kamu udah tahu pasangan kamu sebelumnya seperti apa. Dan jangan pernah ungkit masa lalu, karena gini, yang namanya masa lalu ya udah lalu, kamu harus lihat masa depan gitu. Jangan pernah lihat feedback ke belakang lagi, kagak, kamu harus lihat ke depannya. Karena gini, kalau kamu memikir seseorang itu untuk melupakan, itu mungkin gak 100% bisa melupakan, tapi seiringnya waktu pasti dia lupa, karena orang yang baru ini bisa membimbing dia jauh lebih baik lagi. Dan aku harap kalian semua yang di luar sana, bagi anak sekolah terutama, kamu jangan pernah berpikir untuk pacaran masa sekolah itu adalah serius. No, itu gak serius. Kamu harus berpikir ke depannya, karena jujur ya, ketika kamu pacaran sama nikah itu jelas berbeda.
kamu bisa nggak mengetahui bagaimana karakter dia sepenuhnya itu waktu ketika udah menikah gitu. Jadi carilah pria atau wanita yang baik, yang tulus, yang menerima kekurangan kamu, terus satu lagi yang mau memperjuangkan kamu. Tapi kalau dia sebaliknya nggak mau, jangan diperjuangkan lagi gitu, karena itu mungkin pertanda kedepannya kalau dia itu nggak terbaik buat kita. Jangan pernah malu dengan usia, karena menikah itu bukan ajang untuk cepat atau lambatnya, enggak. Menikah itu menceritakan kesiapan diri kamu, baik dari fisik, rohani, semuanya kamu harus benar-benar siap gitu, karena kamu lebih berat lagi menjalani untuk kedepannya lagi gitu. Tapi buat yang luar sana yang pernah gagal, jangan pernah menyerah. Kamu terus maju, semangat, karena percayalah ketika kamu gagal bukan berarti selamanya kamu gagal, tapi kedepannya Tuhan menyiapkan kamu jauh lebih baik lagi gitu. Jangan pernah malu dengan status kamu, jangan pernah malu dengan masa lalu kamu, jangan pernah malu kamu yang pernah yang membuat kamu drop. Tapi kamu harus bangkit, kamu harus semangat, kamu harus lihat masa depan kamu, karena Tuhan telah sediakan yang terbaik buat kamu. Karena menjadi orang yang baik itu gak mudah, menjadi orang baik itu pasti banyak cobaan. Jadi aku harap kamu yang menonton channel aku ini, kenapa aku membuat channel konten YouTube ini, karena aku ingin membantu orang yang di luar sana gitu. Kebanyakan orang yang di luar sana ingin menyampaikan yang di hatinya tapi tak tersampaikan, ingin curhat ke orang lain tapi takut orang lain itu nggak bisa dipercaya, ingin ingin merubah diri tapi nggak percaya diri gitu. Jadi aku buat ini siap mendengar kamu yang 24 jam untuk dengar sharing, curhat ke aku, karena sejauh ini banyak yang curhat, baik kalangan sekolah, pekerja, orang tua, semuanya nge-DM, bener-bener memang nanyain tentang kebenaran konten YouTube aku ini. Nah, buat kamu yang di luar sana, jangan pernah kamu merasa sendiri, karena percayalah, terkadang Tuhan mengirim orang yang tepat buat kamu, tapi kamu mengabaikannya. Dan ketika kamu merasa sendiri, sebenarnya banyak orang yang peduli ke kamu. Jadi, kamu harus tetap tersenyum, semangat, dan semakin dekat dengan Tuhan. Oke? Untuk channel YouTube aku kali ini, aku hanya bisa membahas ini dulu. Untuk nanti ke berikut-berikutnya kita akan membahas topik yang lain. Bye-bye.